Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati, air matanya berlinang, Mas intanmu terkenang. Para pemuda, sahabat bahagia yang luar biasa, hari ini kita melihat, kita mengamati, kita mencermati kondisi bangsa kita, negeri Indonesia. Ada sedikit kejadian, ada hal-hal yang mungkin kita merasa tidak nyaman di dalamnya. Namun tetap, kita harus tetap merasa optimis bahwa para pemuda, kita generasi penerus bisa meneruskan keberlangsungan bangsa dan negara Indonesia ini dengan lebih baik. Sahabat yang berbahagia, hari ini Kak Dedi ingin mencoba kita melihat sebenarnya negeri ini memiliki apa sih yang bisa kita banggakan, yang bisa kita optimalkan, yang bisa kita maksimalkan untuk kehidupan berbangsa dan negeri ini. Sehingga dengan segala kekayaannya, Ibu Pertiwi tidak lagi menangis, tapi tersenyum melihat Anda, wahai para pemuda yang luar biasa. Sahabat, wawasan kebangsaan, bagaimana kita melihat, memandang bangsa kita dengan segenap potensinya. Secara posisi geografis, negeri kita itu sangat strategis, terletak di antara dua benua, benua Asia, benua Australia. Kemudian terletak di antara dua samudra besar, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, di mana jalur perdagangan melewati negeri kita. Bagaimana kemudian kapal-kapal besar, kemudian kapal-kapal pengangkut seluruh sumber daya perdagangan melewati Indonesia. Ini sangat keren. Dan sahabat, ini potensi besar yang harus bisa dimanfaatkan, dilihat, dan jangan sampai hanya kemudian kita dilewati begitu saja. Ini salah satu potensi besar. Kak Dedi berharap teman-teman semuanya, para pemuda, mampu melihat potensi ini dan mampu menyelamatkan negeri ini. Sudah banyak kajian-kajian para ahli, dan mudah-mudahan para pemerintah, para pejabat kemudian menggunakan ini. Ini yang pertama dari segi posisi. Dari potensi tambang kita sangat luar biasa, mulai dari ujung Aceh, ujung Sumatera, sampai dengan ujung Papua. Kita memiliki potensi tambang, potensi bahan tambang, bahan galian yang sangat luar biasa. Minyak bumi, kemudian aspal, emas, timah, tembaga. Hampir di setiap wilayah seantero Nusantara itu terdapat potensi tambang yang luar biasa. Satu saja ambil contoh Freeport di Papua sana. Ini sangat luar biasa. Dari tahun ke tahun bahkan diprediksi masih mampu memproduksi. Ada lagi kajian terbaru bahwa di sebuah lokasi ada sebuah tambang mineral yang nilainya bahkan lebih mahal dari emas. Silakan para pemuda cari itu, informasi itu. Di Kalimantan sungguh luar biasa. Selain potensi tambang batu baranya, juga ada potensi hutan. Nah, di mana kayu-kayu, kemudian vegetasi, jenis-jenis tanaman, binatang, dan seterusnya ada di wilayah kita. Bahkan Kalimantan dikatakan sebagai salah satu sumber paru-paru dunia. Namun apa yang terjadi hari ini? Penebangan liar, kemudian pemanfaatan yang tidak sesuai, bahkan ada rencana juga membuat bagaimana hutan yang ada sekarang dibuat jadi perumahan dan seterusnya. Inilah tugas kita para pemuda, menyelamatkan itu. Potensi hutan yang luar biasa, yang tidak hanya hutan ini berpotensi untuk tempat tanaman tumbuh, tapi di dalamnya ada kehidupan, di dalamnya ada terpelihara berbagai jenis hewan, berbagai jenis vegetasi, dan juga menghasilkan oksigen sebagai paru-paru, bukan paru-paru Indonesia, tapi paru-paru dunia. Ini sangat luar biasa teman-teman semuanya. Dengan segala macam jenis hutan, jenis tanaman hutannya. Itu berhutan. Sekarang potensi pertanian. Indonesia sangat luar biasa sekali.
bahkan lagunya Kus Plus, tongkat dan batu jadi tanaman. Oh, keren kan? Dilempar gitu kan. Kita makan apa ya? Kita makan mangga, kemudian dibuang di kebun, muncul tanaman mangga. Kita makan semangka, muncul semangka. Kak Teddy pengalaman ini kemarin di rumah orang tua ada tetangga memberi makan itu burung dara. Kemudian ada jagung-jagung yang bertebaran, sama orang tua Kak Teddy disapu, kemudian ditaruh aja di kebun. Apa yang terjadi? Muncul itu tanaman-tanaman jagung tanpa dirawat, teman-teman semuanya. Nah, setelah tumbuh besar kelihatan ada jagungnya, baru disiram. Ini keren sekali. Padahal di kebun yang ya seperti itu. Inilah potensi Indonesia gitu kan. Bagaimana buah-buahan aneka macam ada di kita. Pisang, mangga, jeruk, dan seterusnya. Padi. Bagaimana kemudian para petani kita mampu menghasilkan. Namun apa yang terjadi? Potensi pertanian ini mulai tergerus dengan ya segala macam dinamika yang ada. Di petani harga sangat murah, namun ketika sampai ke pasar harga bisa melonjak tinggi, tapi tidak dirasakan oleh petani kita. Ada apa ini? Teman-teman bisa menjadi solusinya. Jadi berharap bagaimana para petani-petani itu mampu merasakan juga harga yang tinggi di sana. Oke, mungkin kita bisa sadari kalau di pasar rendah, harga di petani juga rendah gitu. Tapi ini yang terjadi, harga di petani rendah, tapi di pasaran tinggi. Siapa yang bermain? Ada apa dengan petani kita? Nah, ini potensi pertanian yang sangat luar biasa. Bahkan katanya dulu para penjajah itu hadir ke Indonesia dalam rangka mencari rempah-rempah. Hasil pertanian, hasil hutan, kan ini potensi yang dilirik oleh bangsa asing. Kemudian potensi wisata kita sangat luar biasa. Tegal saja, bicara Tegal, potensi kita wisatanya banyak ya. Yang ini PAI sedang dibenahi oleh wali kota kita, sangat keren. Kemudian di kabupaten ada Guci dan bermunculan tempat-tempat wisata baru, spot-spot baru yang dikembangkan oleh Pemda. Ini sangat luar biasa. Dan di kita juga ada potensi wisata Bali yang sangat luar biasa. Ada salah satu 7 keajaiban dunia, Borobudur. Danau-danau yang terbentuk dari alam. Wah, sangat keren. Ini potensi wisata yang bisa menghasilkan uang, devisa para turis asing pada kondisi normal kemarin sebelum COVID itu mendatangkan hasil yang luar biasa. Dan sektor-sektor pariwisata itu sangat keren, mulai dari pedagang makanan, pengusaha transportasi, pengusaha penginapan, pemandu wisata, dan seterusnya. Kita doakan ya, mudah-mudahan masa pandemi ini bisa segera berlalu dan usaha pariwisata bisa normal kembali. Karena banyak sahabat-sahabat kami juga yang kemudian bergelut di potensi wisata dari hulu sampai hilirnya terkena imbasnya. Kemudian keragaman fauna, binatang-binatang, burung, aneka jenis burung ada di sana, cendrawasih di Irian Jaya, kemudian banyak lah ya. Dan ada binatang-binatang khas gitu kan, yang ada di Indonesia. Ada komodo, ada badak bercula satu, ada tapir, ada banyak lah gitu kan. Nah, ini sangat keren teman-teman semuanya. Keanekaragaman flora, jadi tanaman. Indonesia keren ini, tanaman sekarang juga lagi marak ya, tanaman ada janda bolong, ada tanaman apa lagi ya. Nah, dan harganya mahal. Ini keren. Nah, tanaman-tanaman khas Indonesia ada, kita punya bunga bangkai. Kemudian banyaklah aneka jenis vegetasi flora. Dan ini teman-teman semuanya sebagian kekayaan bangsa, sebagian kekayaan negeri ini yang kemudian potensi bangsa di samping keanekaragaman suku, budaya, bahasa, adat istiadat, dan seterusnya yang menjadi sumber kekayaan. Dan inilah yang pada masa lampau membuat para penjajah itu hadir ke Indonesia. Bagaimana kemudian kehadiran bangsa Inggris dan Portugis awal-awal
ingin menguasai beberapa wilayah Indonesia. Kemudian tahun 1602 hadir VOC di Indonesia, yang kemudian para pejuang ini mulai bangkit nih. Zaman VOC itu ada Hasanuddin, Trunojoyo, Sultan Agung, Sultan Ageng Tirtayasa. Kemudian berjalannya waktu, VOC yang merupakan kumpulan dagang diambil alih oleh pemerintah Belanda. Kerajaan Belanda mengambil alih dan menguasai Indonesia, dan akhirnya perjuangan dilanjutkan oleh masa itu ada Pangeran Diponegoro, Patimura, Imam Bonjol, dan sampai mendekati masa kemerdekaan ada tokoh-tokoh pergerakan seperti Sultan Syahrir, Soekarno, Bung Hatta, Tan Malaka, Agus Salim, dan lain-lain. Dan kemudian tahun 42 berganti tuh Jepang, penjajah Jepang. Kemudian akhirnya kita sampai merdeka. Meskipun merdeka ternyata tahun 45 sampai tahun 50 terus kita juga mengalami perang kemerdekaan, di mana bekas-bekas penjajah masih berusaha untuk menguasai wilayah Indonesia. Mereka tidak rela melepaskan Indonesia. Ada apa rupanya? Nah, ternyata itulah, Indonesia itu kaya, jumlah penduduknya banyak, merupakan potensi yang luar biasa, dan kemudian dengan segala macam kekayaannya, sehingga ini Indonesia itu diincar untuk ingin dimiliki oleh semua negara, terutama negara-negara adidaya, negara-negara kuat. Nah, sahabat, tapi alhamdulillah bangsa kita mampu merdeka di tahun 45, meskipun dengan segala macam perjuangan yang ditumpahkan oleh para pahlawan kita, para pendiri bangsa ini. Pertanyaannya, apakah kita akan membiarkan kemerdekaan ini berlalu begitu saja dengan melupakan dan meniadakan jasa-jasa mereka yang telah berjuang untuk negeri ini? Tentu tidak. Mereka menunggu aksi nyata kita. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah ancaman-ancaman ini sudah selesai? Nah, sahabat, ternyata potensi bangsa ini masih dilirik, dan mereka ingin menjajah, tapi dengan cara yang lain. Sekarang tidak lagi dengan senjata, tidak lagi dengan senapan, tidak lagi dengan meriam, dan seterusnya. Tapi potensi ini siap direbut oleh mereka dengan cara-cara baru, peperangan model baru. Sebelum Kak Dedi dibahas bagaimana ancaman yang ada di bangsa ini, ada satu tugas yang ingin Kak Dedi sampaikan. Tugasnya, tadi Kak Dedi sudah berbicara tentang potensi bangsa kita, yang kemudian itu dilirik juga oleh para penjajah. Sekarang teman-teman coba cermati potensi apa yang ada di wilayah masing-masing. Di wilayah, minimal di wilayah desa atau kecamatan masing-masing, memiliki potensi apa, kehebatan apa, kelebihan apa. Nah, ceritakan di tugas, dan kemudian sebagai pemuda, apa usaha kita untuk memajukan potensi lokal tersebut? Nah, itu ya, ada satu pertanyaan, isinya dua. Apa potensi lokal di wilayah desa atau kecamatan Anda, dan apa peran kita untuk memajukan itu? Nah, ini kita harus mengisinya nih. Contoh, di sebuah wilayah Tegal ada potensi namanya, ternyata Kak Dedi pernah hadir, ada satu desa itu bikin kerupuk mie. Bikin kerupuk mie. Nah, ini ternyata keren nih. Kerupuk mie itu rasanya khas, enak deh pokoknya. Apalagi kalau dibuat ini kupat bongkok gitu kan. Nah, jadi ada yang spesialis untuk kupat bongkok, ada yang spesialis untuk digoreng, dan seterusnya. Unik ini. Nah, silakan temukan potensi teman-teman wilayah teman-teman masing-masing, dan apa kontribusi Anda untuk memajukan potensi itu, sehingga masing-masing daerah bisa bangkit dengan potensinya sendiri. Itu ya, para pemuda harus mempunyai peran. Oke, sekarang kembali ke Indonesia. Kak Dedi, Indonesia itu sudah merdeka, sudah lepas dari penjajah. Tapi teman-teman semuanya jangan sangka, apakah ancaman sudah selesai? Nah, kita kuak, kita buka, sehingga teman-teman semua bisa melihat, teman-teman bisa merasakan, dan bisa mengamati, serta mampu memberi solusi bagaimana berbagai ancaman bangsa kita pada era ini.
Yang pertama ada miras dan narkoba, termasuk di dalamnya juga rokok. Nah, mohon maaf para perokok itu kan. Rokok, miras, narkoba, dan obat-obatan terlarang lainnya itu oleh musuh-musuh negeri ini diturunkan untuk apa? Merusak generasi bangsa. Nah, menurut penelitian itu hampir 2,8% ini tahun penelitian kada dilihat tahun 2011. Sekitar 5 juta orang itu mengkonsumsi aktif miras dan narkoba. Ini bayangkan, para pemudanya dirusak. Sehingga ketika orang sudah terkena miras, terkena narkoba, dia tidak bisa berpikir dengan jernih, tidak bisa mengelola, jangankan mengelola orang lain, mengelola dirinya saja nggak bisa, sakau gitu kan, tidak bisa memikirkan dirinya sendiri. Naudzubillah, jangan sampai terjadi. Ini real, perang hari ini kita ditembaki oleh musuh-musuh kita dengan miras, dengan narkoba, dengan obat-obatan terlarang, dan seterusnya. Nah, maka KDD juga aktif bersama BNN untuk memberikan penyuluhan, untuk memberikan edukasi, mencetak kader-kader anti narkoba. Nah, ini real terjadi, dan ini para oknum yang kemudian dia tidak sadar mereka melakukan itu justru merusak negeri. Nah, kita perangi itu karena mereka itu pergerakan, mereka bergerak gitu kan. Mungkin mereka seolah-olah mengumpulkan kekayaan, mengumpulkan uang para bandar itu, tapi sesungguhnya mereka sedang dimanfaatkan oleh musuh-musuh Indonesia. Ini sangat mengerikan. Bayangkan kalau semua pemuda kemudian terkena narkoba, bangsa ini tidak bisa bangkit, rusak, dan kita dikuasai oleh asing. Kemudian ada lagi, Kak, aku nggak narkoba, aku tidak minum minuman keras. Tapi ada, hati-hati juga nih, musuh kita punya banyak senjata. Bagaimana kemudian perilaku kehidupan para remaja hari ini, pacaran dan seks bebas. Seolah-olah pacaran dan perilaku-perilaku seks bebas ini menjadi sebuah yang tidak masalah, hal yang umum, hal yang lumrah. Padahal ini tidak sesuai dengan nilai-nilai kita, nilai-nilai luhur budaya bangsa kita, gitu kan. Bayangkan teman-teman semuanya, lihat penyebab HIV/AIDS gara-gara seks bebas. 76% pengidap HIV/AIDS karena seks bebas. Yang karena jarum suntik hanya 16% saja. Nah, ini kan sangat mengerikan, sampai kemudian korban aborsi. Aborsi para pemuda, para remaja, kemudian saling saling bunuh gara-gara rebutan pacar gitu kan. Gitu ya. Para pria tenang, jumlah wanita dengan pria lebih banyak wanita, jadi nggak perlu bunuh-membunuh, masih banyak gitu kan. Stok untuk kita. Tapi ingat, pacaran dan seks bebas itu bukan budaya kita. Awalnya mungkin kita takut, menutup mata, beristighfar, astagfirullahaladzim, kemudian membuka mata sedikit, kemudian nggak apa-apa, teman saya juga, nggak apa-apa, orang lain juga, artis ini juga terbiasa. Nah, ini musuh-musuh kita yang menanamkan, mengubah pola pikir bahwa seks bebas tidak masalah. Bahkan sekarang terbaru ada lagi bagaimana kemudian daripada seks bebas kita mending laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan, tidak ada resiko. Wah, ini ngeri juga nih ya, menjauhkan dari fitrah manusia. Ini musuh juga, perang juga gitu ya. Kemudian ada lagi game online. Bagaimana game online ini mampu merebut sebagian waktu para anak-anak bahkan dan pemuda untuk apa? Menjauhkan diri dari semangat belajar, menjauhkan diri dari gotong royong, peduli pada sesama, karena menjadi generasi yang ini, generasi nunduk gitu kan. Diajak ngobrol nunduk terus gitu kan. Nah, ini bahkan ada kaitannya keuangan juga, perjudian lewat game online dan seterusnya. Ada lagi masalah apa? Permusuhan, perkelahian, tawuran, dan seterusnya. Terus penghilangan nilai-nilai sejarah, merubah nilai-nilai sejarah yang ada. Berita-berita hoax, berita-berita hoax, berita-berita bohong yang kemudian disebarkan dan kita
terkadang ikut menyebarkannya juga. Lebih cinta budaya asing, lebih hafal artis K-pop daripada para pahlawan. Dari A sampai Z, kalau ditanya tentang artis tahu semua, tapi ketika ditanya tentang pahlawan, kadang lupa. Terus apalagi ya, banyak hal. Nah, terus bagaimana mengatasinya, Kak Dedi? Kita sebagai pemuda harus punya langkah-langkah strategis apa nih, dan kesadaran. Teman-teman, kaitannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, maka ada beberapa strategi yang secara konsep harus dikuasai oleh para pemuda idaman bangsa ini. Pemuda harus menjadi idaman bangsa, tidak hanya jadi idaman para pemudi ya. Nah, ini kali secara konsep akan kali diberikan, nanti secara actionnya masing-masing dengan kemampuan dan cita-cita masing-masing segera susun. Bagaimana kita menyelamatkan bangsa ini, membangun bangsa ini. Yang pertama, integrasi nasional ini harus terjadi. Integrasi nasional ini adalah bagaimana kemudian, nah ini kadiri lirik nih. Menurut pemikiran Mr. Supomo, ini ada pemahaman integrasi nasional itu adalah negara ini dibentuk tidak untuk menjamin kepentingan seseorang atau golongan saja, akan tetapi menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya sebagai satu kesatuan. Jadi, kalau ada yang kemudian menjalankan negara ini hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya dan kemudian melupakan kepentingan seluruh masyarakat, maka kita harus waspada dan patut untuk menyelamatkan negeri ini. Nah, mudah-mudahan kita doakan para pemimpin kita memikirkan rakyatnya. Dan kita nanti pemuda calon-calon pemimpin harus memperhatikan ini. Nah, teman-teman, negara ini tidak boleh memihak kepada suatu golongan yang paling kuat atau paling besar dan kemudian tidak menganggap kepentingan keselamatan hidup bangsa secara keseluruhan. Nah, bahwa bangsa ini adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Nah, oke ya. Nah, integrasi nasional ini secara teori ada dua, secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal itu adalah mempersatukan dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah itu harus kompak. Jangan sampai antar pemerintah malah saling beradu, pemerintah provinsi dengan pusat saling menyalahkan, tidak ada sinergi, ini berbuat disalahkan, ini berbuat dikomentarin. Tidak indah sekali, terlihat tidak kompak, padahal pemerintah itu kan harusnya kompak. Kemudian secara horizontal itu bagaimana cara kita mempersatukan rakyat yang majemuk ini, yang bervariasi ini, hingga hidup dalam satu bangsa yang sama, Indonesia. Nah, maka ini dibutuhkan pemimpin yang tangguh nih. Dan hasil integrasi ini, sebagaimana cita-cita kita, mampu menghasilkan Bhinneka Tunggal Ika. Beragam, tapi pada hakikatnya kita adalah satu kesatuan. Oke, ini salah satu strategi kita membangun. Yang berikutnya adalah membangun nilai-nilai perjuangan. Jadi, bagaimana kemudian kita menghayati pelajaran sejarah. Kita pelajari masa lalu sebagai cerminan dan semangat para pejuang kita ambil, dan kemudian kita pelajari situasi saat ini sebagai pengetahuan kita dan kewaspadaan kita, dan kita merancang aspirasi kebangsaan di masa yang akan datang. Bangun impian untuk bangsa ini. Nah, ini ya, membangun nilai-nilai perjuangan. Cara yang ketiga, membangun karakter building, membangun karakter dalam diri kita. Jadi bagaimana karakter kebaikan yang ada dalam Pancasila, bagaimana saling menghormati, kebersamaan, gotong royong, peduli, adanya akhlak, moral yang dilandasi oleh nilai-nilai agama sebagaimana amanat Pancasila. Nah, ini harus dibangun nih. Dibangun karakter ini ya teman-teman semuanya. Melalui pendidikan ini mudah-mudahan teman-teman mampu terbangun karakternya. Kemudian berikutnya adalah yang keempat, ketahanan nasional. Bagaimana kita membuat negeri ini mengalami suatu kondisi yang dinamis, suatu bangsa berisi tentang keuletan dan ketangguhan yang mengandung kekuatan nasional untuk mengatasi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Ini ketahanan nasional meliputi banyak hal, bidang ideologi,
kita harus dilandaskan Pancasila sebagai sumber kesatuan kita. Ketahanan bidang politik, kita harus menerapkan politik nasional, politik luar negeri kita bebas aktif, bebas dari belenggu manapun, aktif mengatasi segala macam solusi, bidang ekonomi, sosial budaya, dan keamanan. Itulah teman-teman semuanya secara teori bagaimana kemudian kita menyelamatkan bangsa. Pertanyaan kedua, tugas kedua adalah apa yang bisa Anda lakukan untuk membangun Indonesia? Oke, sahabat, kerjakan itu dua tugas. Mudah-mudahan bisa bermanfaat kuliah hari ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita bikin Ibu Pertiwi kembali tersenyum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.